Ya, untuk mempersingkat Saudara Maharani Ave Maria Kalkanius 019-919 untuk membawakan tenteran pada siang hari ini. Pak BK. Oke, terima kasih ya Zul. Jadi saat ini kita kan mau bahas soal aja langsung ya, tapi nanti per poin soalnya kakak akan bahas juga teorinya ya. Iya Kak. Kita mulai dari soal tiroid boleh? Sekarang kalian ini loh, nggak usah kakak suruh-suruh lagi, kakak bacain kayak dikdas aja. Pokoknya kalian baca soal yang udah apa, yang belum pernah baca soal gitu ya. Oke, udah boleh dimulai baca soalnya, Dek. Agak dibesarin, bisa nggak di fullin? Di apa namanya? Di zoom dikit lagi soalnya. Oke, mantap. Silahkan dibacakan. KBK, seorang pasien 32 tahun datang dengan keluhan jantung berdebar-debar, tidak tahan panas, sulit tidur, dan suka marah. Pada pemeriksaan fisik, tensinya 130/90, nadinya 110 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. Pada pemeriksaan fisik terkesan eksoftalmus, struma diffus, dan tremor pada jari-jari tangan. Patomekanisme kondisi ini didasari oleh mekanisme Apa jawabannya? A, Kak. Ya, jadi dia adalah mekanisme autoimun ya. Sebenarnya secara umum ini penyakit yang mengarah kepada hipertiroid. Jadi hipertiroid itu adalah suatu penyakit karena tingginya kadar tiroid, hormon tiroid dalam tubuh. Nah, gejalanya itu akan seperti jantung berdebar-debar, dia tidak tahan panas, sulit tidur, suka marah, keringatan, bisa juga berat badannya turun, diare, hiperrefleks, nafsu makan meningkat ya. Nah, jadi pada pemeriksaan yang akan kita dapatkan tentu saja tanda-tanda vitalnya bisa meningkat, tekanan darah meningkat, nadi meningkat. Oke, terus ditemukan juga tadi pemeriksaan hormonnya, TSH-nya akan menurun. Kenapa? Karena yang TSH itu kan thyroid stimulating hormone. Jadi yang menstimulat itu pasti dia menurun sehingga akan direspon dengan meningkatkan langsung produksinya. Jadi nanti T4-nya yang meningkat. Oke? Kalian sambil catat aja ya, nggak apa-apa. Boleh. Nah, sekarang kan hipertiroid itu ada berbagai macam ya. Nah, paling umum itu penyebabnya adalah autoimun. Autoimun itu kenapa ya? Memang karena dari respon tubuhnya yang mengakibatkan terjadi peningkatan kadar tiroid. Nah, ada suatu penyakit namanya Graves disease, dia tentu saja mempunyai gejala yang sama dengan hipertiroid. Namun ada yang khas yaitu ada exophthalmos. Exophthalmos ya, yang seperti kalian bold di situ itu khas pada Graves disease. Jadi dia penyakit autoimun. Kemudian kalau ditanya Kak apa sih yang menyebabkan dia bisa terjadi exophthalmos, karena ada pembesaran dari otot-otot ini ya, otot-otot di belakang bola mata. Ketika dia membesar dia akan menekan cavum orbita, jadi kayak dia lebih mendesak sehingga matanya lebih cenderung keluar. Nanti kalian Google gimana itu bentuknya orang yang exophthalmos, matanya besar gitu ya. Nah, apabila di pemeriksaan di pemeriksaan hormon, maka akan didapatkan seperti yang Kak bilang tadi, khasnya hipertiroid adalah TSH-nya yang menurun, T4-nya yang meningkat, dan ada tanda autoimun. Tanda autoimun didapat dari mana? Yaitu anti TSH. Anti TSH-nya akan positif. Ngerti ya? Jadi autoimunnya yang menyerang hormon TSH-nya sehingga ya lama-kelamaan TSH yang menurun akan direspon dengan meningkatnya T4. Dan ditemukan antibodi TSHR. Oke, jadi itu tadi hasil labnya, TSH-nya menurun, T4 meningkat, antibodi anti TSH positif, dan antibodi TSHR-nya positif. Oke, sudah ya. Nah, kalau neoplasma, inflamasi, infeksi itu sangat tidak spesifik ya. Next. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Langsung diinterupsi saja, nggak apa-apa, biar nggak lupa nanti mau ditanyakan.
Lanjut baca, Dek. Seorang perempuan berumur 37 tahun didiagnosis penyakit Graves dan mendapat terapi PTU selama 6 bulan. Efek dari obat ini adalah beta agranulositosis. Oke, apa itu PTU kepanjangannya? Profil tiourasil. Betul, profil tiourasil ya. Jadi kalau misalnya dia hipertiroid, maka kita akan memberikan obat-obatan yang menurunkan kadar tiroidnya dalam tubuh. Jadi dikasih PTU. Nah, khasnya PTU ini dia itu aman bagi ibu hamil ya. Ibu hamil trimester 1 dia aman. Kemudian fungsi kerjanya apa? Fungsi kerjanya adalah menghambat konversi T4 T3 di perifer. Jadi ketika konversinya dihambat, maka tidak akan terbentuk yang ini ya, yang di perifer, maksudnya di jaringan tubuh itu dia akan dihambat konversinya sehingga kadarnya akan terdeteksi rendah. Kemudian ya dosisnya 3 kali 100 ya miligram. Nah, salah satu efek sampingnya adalah mulut kering, itu biasa umum. Kalau awamnya bilang, tapi kalau secara mikroskopik akan terlihat agranulositosis. Oke, sudah betul ya? Next. Baca, Dek. Seorang wanita konsul ke dokter dengan keluhan kejang pada seluruh badan. Awalnya hanya pada kedua lengan dan sulit dikontrol. 2 minggu yang lalu menjalani operasi total tiroidektomi karena kecurigaan ada keganasan tiroid. Penyebab kejang pada kasus di atas adalah hipokalsemia. Kenapa bisa demikian? Kenapa? Jadi yakin hipokalsemia atau hipokalemia? Hipokalsemia sudah betul ya, tapi patofisiologinya kalian harus tahu kan kalau misalnya di di kelenjar tiroid kita ada juga menempel dia kelenjar paratiroid kecil-kecil ya, tapi kalau misalnya dia diangkat, dia mengalami tiroidektomi, itu kan akan terangkat juga kelenjar paratiroidnya. Nah, itu yang akan mengakibatkan terjadinya hipoparatiroidisme, hipoparatiroid ya. Jadi penyakit hipoparatiroid itu akan serta-merta menurunkan kadar kalsium. Nah, kalau kadar kalsium kita rendah, itu akan dapat mencetuskan kejang ya. Oke, jadi yang selain bisa mengakibatkan kejang itu tadi itu rendahnya kadar kalsium, rendahnya kadar PTH. PTH itu ini paratiroid hormon. Jadi semuanya itu diakibatkan karena diangkatnya tadi kelenjar paratiroidnya tidak ada sehingga dia akan mengakibatkan hipokalsemia. Bisa ya? Kalau misalnya dia hiperparatiroid berarti akan terjadi hiperkalsemia ya kalau dia hiperparatiroid. Tapi biasanya itu pada hiperparatiroid primar ya akan terjadi hiperkalsemia. Kalau dia hipoparatiroid seperti pada penyakit ini dia akan hipokalsemia dan dia gejalanya itu tadi yang khas pada hipoparatiroid yang mengakibatkan hipokalsemia. Oke, next. Itu yang gapnya ditekan 2 kali aja deh supaya dia bersatu kertasnya. Ya gapnya klik 2 kali. Oke. Zoom. Silahkan dibaca.
Seorang perempuan usia 21 tahun mengalami patah tulang paha kosta dan lengan atas dikarenakan habis jatuh 5 hari lalu. Kemudian dia merasa malas makan, lemas, dan nyeri pada tulangnya. Pada pemeriksaan normal terdapat titik-titik termasuk apakah dia kemungkinan hipokalsemia. Jadi di sini jadi diagnosisnya kemungkinan hipoparatiroid. Kenapa demikian? Karena dia hipokalsemia. Kenapa bisa terjadi hipokalsemia pada hipoparatiroid? Seperti kakak bilang tadi kan, paratiroid hormon itu fungsinya mengambil kalsium dari tulang ya. Jadi kalau misalnya dia rendah, maka kalsium dalam tulangnya juga akan rendah. Nanti dia akan gampang patah tulangnya karena tidak impak, tidak kuat tulangnya ya. Jadi sudah betul ya hipoparatiroid. Tapi sebenarnya soalnya ini harus lebih jelas lagi apakah dia punya riwayat ini. Tulangnya pada pemeriksaan normal tapi terdapat ya ini masih kurang jelas soalnya nanti kalau misalnya ujian kalian baca baik-baik soalnya apakah dia mengarah memang ke kelainan hipokalsemia atau dia lebih ke karena bisa aja juga osteoporosis patah tulang cuman karena dia prosesnya degeneratif pada orang-orang tua ini kan usianya masih muda jadi kita lebih mengarah ke kecurigaan hipokalsemia dan disebabkan oleh hipoparatiroid. Jadi itu tadi fungsinya ya PTH paratiroid hormon itu dia fungsinya mengambil kalsium dari tulang ya. Jadi next lanjut. Baca, Dek. Seorang wanita 30 tahun dengan keluhan jantung berdebar sejak 3 bulan terakhir. Berat badan menurun 8 kilo, lemas, gelisah, gemetar. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 150/90, nadi 110 kali per menit. Eksotalmus, mata kiri, struma difus, grade 2, tremor, diagnosa pasien tersebut. Apa diagnosisnya, Dek? Yang agak hipertiroidis, penyakit Graves. Kenapa? Kenapa itu jawabannya? Karena ada ciri-cirinya mengarah ke hipertiroid, ya. Contohnya eksotalmus. Ya, betul ya, sudah betul. Jadi dia khasnya memang tanda-tanda hipertiroid kan sama. Hipertiroid itu kayak kakak bilang tadi penyebabnya banyak. Jadi bisa karena tiroiditis, bisa bisa penyakit autoimun. Kalau autoimun kan tadi dia IG TSI namanya ya. Jadi thyroid stimulating IG immunoglobulin itu menempel pada kelenjar tiroid. Jadi dikenali sama tubuh kita ya. Jadi nanti dia akan menghasilkan FT4 terus-menerus. Itu prosesnya kalau autoimun ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia tiroiditis, kalau dia kadar terjadi peradangan pada tiroidnya juga bisa meningkat ya. Jadi tiroidnya merasa ini ada kelainan, dia memproduksi terus-menerus. Jadi bisa mengakibatkan hipertiroid. Tapi kalau misalnya dia tiroiditis, dia maka akan gejalanya lebih ke ada tanda radang, membengkak, benjolan, dan disertai gejala sistemik seperti demam ya. Dan kadar tiroidnya normal. Seperti ya, jadi kadar tiroidnya normal, tapi dia gejalanya lebih ke gejala sistemik. Nah, kemudian kalau misalnya dia tirotoksikosis, itu dia suatu gangguan di mana dia hipertiroid ditambahkan dengan sudah ada gejala-gejala sistemik yang berat. Misalnya disertai demam, kemudian penurunan kesadaran, dan kadar T4, T3-nya juga meningkat. Jadi itu membedakannya ya kakak ulang. Jadi hipertiroid itu pokoknya gejalanya sama, selalu jantung berdebar, keringat, berat badan menurun, gemetar, diare, segala macam ya. Kalau misalnya dia autoimun disebabkan oleh karena TSI tadi dikenali di kelenjar tiroidnya sehingga dia menghasilkan FT4 terus-menerus ya. Kalau misalnya dia tiroiditis, dia gejalanya karena radang. Nah, kalau radang itu maka lebih khas gejala sistemiknya, tapi kadar hormon kayak T4, TSH-nya itu dia normal. Kemudian dia ada
yang parah ya, tirotoksikosis. Artinya tubuhnya itu sudah keracunan oleh hormon tiroid sehingga dia akan ada gejala hipertiroid disertai dengan gejala sistemik yang berat seperti demam dan penurunan kesadaran. Misalnya, dan pada pasien ini seperti Kakak bilang khasnya hypothalamus memang pada ini tadi ya, pada penyakit Graves. Oke, silahkan lanjut. Baca, Dek. Wanita 32 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan tidak tahan dingin, mudah mengantuk, lemas, tekanan darah 140/90, nadi 18 kali per menit, makroglosi, stria, moon face, kulit kering, pretibial, diagnosis gejala di atas yaitu hipotiroid causa Hashimoto. Itu bukan kulit kering pretibial ya, kulit kering, edema pretibial boleh. Nggak ada kulit kering pretibial, edema pretibial. Diagnosisnya kenapa Hashimoto? Tapi sudah setuju ya ini hipotiroid. Kenapa Hashimoto? Karena jadi kayak gini. Jadi sekarang kita belajar hipotiroid ya. Jadi hipotiroid itu kebalikan dari hipertiroid tadi ya. Jadi kadar tiroidnya dalam tubuh, hormon tiroidnya tadi dalam tubuh dia sangat rendah ya. Jadi gejalanya tentu saja berkebalikan dengan hipertiroid. Apa tadi? Jadi dia tadi kan dia nggak tahan panas kan. Kalau dia hipertiroid ini dia tidak tahan dingin. Terus dia lemas, tidak ada gairah, pokoknya lemas saja, lemas, gampang ngantuk. Terus dia ada gejala-gejala tadi berat badannya meningkat ya. Kalau tadi hipertiroid dia berat badan menurun, ini berat badannya meningkat. Kemudian dia gemuk, tidak tahan dingin tadi udah. Terus ada konstipasi, ada moon face, ada stria. Stria itu apa namanya? Gurat-gurat di perut kayak dia baru melahirkan itu striae. Makroglosi baru ada myxedem. Myxedem itu dia edema tapi dia tidak pitting. Myxedema ya, jadi edema pretibial atau di wajah, myxedem dibilang dia tidak pitting. Tahu kan pitting itu kalau ditekan, diangkat dia bakal naik lagi. Dia bakal berbekas kalau pitting. Kalau dia nggak pitting dia bakal kembali seperti biasa. Nah, jadi kalau dari pemeriksaan hormonnya maka didapatkan seperti kebalikan hipertiroides, hanya yang meningkat, T4-nya yang menurun. Oke, itu gejala dari hipotiroid. Ini kita masih hipotiroid ya. Nah, selanjutnya jika ditemukan, maka kalau misalnya dia tiroiditis Hashimoto itu dia seperti autoimun juga. Jadi kalau misalnya di hipertiroid itu autoimunnya menjadi Graves, kalau di hipotiroid maka autoimunnya akan menjadi kalau misalnya dia di hipertiroid autoimun akan menjadi Graves, kalau misalnya Hashimoto ini dia lebih ke tiroiditis. Ya, jadi Hashimoto ini tiroiditisnya lebih banyak pada autoimun, ngerti nggak? Jadi dia memang gejalanya lebih ke tiroiditis, tapi dia disebabkan oleh penyebab autoimun, terutama pada perempuan. Oke, apa khasnya? Ya itu tadi sama dengan gejala hipotiroid, tetapi tentu aja namanya ada pemeriksaan antibodi, anti TPO-nya akan menjadi positif. Bisa ya? Nah, ada satu lagi yang menjadi kriterianya adalah kronik limfositik. Jadi ditemukan banyak jaringan limfoid dalam folikel tiroid. Ya, jadi banyak kelenjar limfoidnya. Oke. Saya jadi jawabannya lebih ke A. Meskipun pikir aduh kakak banyak sekali bicara, tapi intinya jawabannya A gitu. Paham, Kak, jawabannya A. Tapi ngerti kan penjelasannya? Iya, Kak. Tabe, Kak. Ya. Kak, mau bertanya belum paham Kak bagaimana mekanismenya sehingga kalau hipotiroid kenapa bisa dia TSH-nya yang meningkat, Kak? Karena kan ada namanya negative feedback ya. Negative feedback itu ketika kadar tiroidnya rendah, misalnya pada tiroiditis Hashimoto itu kan dia memang
misalnya autoimunnya itu mengakibatkan rendahnya kadar T4. Nah, tubuh akan merespon, kan TSH itu kan dihasilkan oleh hipotalamus ya, jadi dia akan merespon, oh ini kurang nih, jadi dia menghasilkan TSH atau thyroid stimulating hormonnya yang meningkat. Jadi fungsimu naik ya, jadi kau makin banyak kerja ya, tapi yang dihasilkan tetap saja kurang karena memang tadi proses radang atau proses autoimun kayak gitu. Oke, jadi kalau gampangnya hipotiroid itu sering kalian dengar dengan goiter ya. Goiter misalnya orang yang kurang makan yodium, gondok, penyakit gondok itu hipotiroid ya. Jadi bisa karena asupannya, dia kurang makan yodium, kurang makan garam. Oke. Atau dia misalnya ibunya dengan hipertiroid. Nah, kalau dia ibunya hipertiroid kan dia minum PTU tuh. Nah, karena dia minum PTU, anaknya yang sebenarnya tidak ada gangguan hipertiroid, normal-normal aja, dia menyerap itu tadi, PTU tadi. Jadi mengakibatkan anaknya nanti bisa hipotiroid kongenital. Oke? Iya, Kak. Oke, lanjut nomor selanjutnya. Jawab deh, dibacain. Simptom hipotiroidisme pada bayi berikut ini kecuali C, Kak, hiperaktif. Betul ya. Jadi kalau bayi-bayi tadi yang kakak jelasin tentang hipotiroid, bayinya ini akan mengalami gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi, yang gejala hipotiroid ya, dia lemas, malas, berat badan meningkat. Tapi kalau pada bayi, dia paling gampang memang obstipasi. Atau kalau dia ada kronik jadi konstipasi, lemas, malas menetek, lama-lama dia bisa ikterus. Terus dia karena nggak tahan dingin, dia jadi gampang hipotermi. Nah, kalian harus bedain kalau anak-anak ya, misalnya bayi dilahirkan dia dengan hipotiroid, dia bakal gampang jadi kreatinisme. Kreatinisme itu apa, Kak? Kreatinisme itu dia bayinya cebol, gemuk, bodoh. Ya maksudnya bukan menghina dia bodoh ya, tapi memang dia bakal lambat begitu berpikirnya. Nah, itu diakibatkan oleh kurangnya kadar tiroid, dia hipotiroid kongenital namanya. Nah, membedakannya sama dwarfisme, kalau dwarfisme itu anaknya kecil karena memang growth hormonnya yang kurang gitu loh. Ya, jadi gejala-gejala hipotiroidisme pada bayi adalah seperti yang jawaban tadi itu semua, kecuali hiperaktif karena bayinya ya lemas gitu ya. Bisa ya? Next. Jadi yang bikin bodoh pada anak-anak itu bukan karena kurangnya kadar growth hormon kalau dia kecil ya, tapi karena kurang kadar tiroid. Lanjut. Pada anak yang menderita tirotoksikosis, trauma disebabkan oleh B. Meningkatnya TSH. Kenapa bisa B? Jawabannya sudah benar ya sebenarnya pada anak-anak ya. Jadi dia mengalami tirotoksikosis, trauma disebabkan oleh meningkatnya TSH. Kalau yang tirotropin reseptor stimulating antibody itu autoimunnya ya, infiltrasi tidak, peradangan juga enggak. Tapi yang menyebabkan tirotoksikosis tadi meningkatnya TSH ya, sudah betul. Next. Perempuan 43 tahun dengan keluhan pembesaran di leher sejak 6 bulan yang lalu. Tidak nyeri suara biasa, tidak ada keluhan tirotoksikosis maupun hipotiroidisme. Terus tidak ada riwayat keluarga, suara serak mulai 2 bulan yang lalu dengan lendir putih di pagi hari. Pembesaran kelenjar pada grade 2 dan sebelah kanan. Diagnosis sementaranya yaitu nodul tiroid. Nodul tiroid kenapa? Karena dia lebih mengarah ke benjolan tok ya, tidak ada gejala radang. Kalau radang kan pasti nyeri. Terus tidak ada gejala tirotoksikosis, tidak ada demam berarti ya, tidak ada penurunan kesadaran, tidak ada gejala-gejala hipotiroid. Oke, dia hanya lebih ya karena benjolannya aja gitu. Oke, jadi lebih tepat nodul tiroid.
Intinya ngerti, gini aja kalian gampangnya berpikir ya, kalau misalnya dia karsinoma tiroid pasti udah ada perdarahan, penurunan berat badan, gejala-gejala tiroid yang parah. Kalau dia tiroiditis sudah ada gejala-gejala radang, demam, bengkak pada benjolan itu disertai dengan tanda radang ya. Kalau Graves' disease ya gampang ya tadi, gejala hipertiroid disertai dengan exophthalmos. Oke. Kalau dia nodul ya udah dia benjolan aja gitu loh. Nanti nodul ini dia bisa lebih ke ini, lebih ke toksik sama non toksik. Kalau ada non toksik berarti tidak ada gejala-gejala yang disebabkan oleh tingginya kadar T4-nya kayak gitu. Kalau misalnya dia toksik nodul tiroid toksik, dia lebih mengarah ya tadi disertai gejala-gejala hipertiroidnya. Ini kenapa nih? Afwan Salkir? Nggak apa-apa. Next, lanjut. Seorang perempuan umur 38 tahun datang berobat ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan jantung berdebar, sulit tidur, perasaan panas, dan berat badan menurun kurang lebih 10 kg dalam 1 bulan terakhir. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan pasien sadar, kurus, tensinya 150/90, nadi 10 kali per menit regular, suhu 37,4 derajat Celcius, mata menonjol terutama pada mata kiri, leher tampak pembesaran kelenjar tiroid diffuse, dan tremor. Presentasi kebutuhan pagi hari adalah Ini diagnosisnya apa? Graves' disease, Kak. Graves? Bisa ya, bisa ke arah Graves. Sekarang pertanyaannya apa ini? Presentasi kebutuhan apa ini? PTU kah? Apakah metamizol kah? Ada yang tahu arah soalnya ini kemana? Aku juga nggak tahu ya ini maksudnya presentasi kebutuhan apa? Apakah obatnya? Ada yang tahu jawabannya? Boleh di-share? Kalau nggak ada, nanti dikasih merah aja ya. Boleh tanya sama teman yang lain. Karena yang kakak tahu itu cuman tata laksananya. Kalau tata laksananya dia gejala Graves ya dikasih ini, dikasih anti hiperparatiroid, ya dikasih dikasih obat ini penurun tiroid kayak tadi PTU ya, metamizol bisa. Oke, next. Next, jawabannya apa nih? Baca. Penyebab terbanyak hipotiroidisme kongenital pada anak dengan gejala struma adalah struma dysmorphogenesis. Itu bukan struma ya, dia itu maksudnya keadaan apa namanya? Keadaannya dishormogenesis. Jadi itu gangguan pembentukan hormon ya. Iya nggak apa-apa Zul, terima kasih ya. Nah, jadi gangguan pembentukan hormonnya. Jadi kenapa bisa terjadi hipotiroidisme kongenital pada pasien yang ada strumanya? Struma tahu nggak sih kalian? Dari tadi kita bahas struma, ada nodul, diffus, apa ngerti ya? Jadi benjolan. Iya, jadi nggak selamanya gondok. Maksudnya gini ya. Jadi benjolan itu pada kasus-kasus steroid itu ada dua. Ada yang benjolan dalam bentuk benjol kayak nodul gitu loh. Dan yang kedua ada yang membentuk seperti diffus, artinya dia membesar, kelihatan membesar. Bisa bedain ya? Misalnya ini kalian lihat nggak foto gambar kakak? Nah gambar kakak ini ada gambar leher di sini. Di sini kalau misalnya dia membentuk seperti benjol gitu, tahu kan benjolan? Itu nanti akan dikatakan dia nodul atau dia dibilang struma nodosa. Kalau dia
hanya membesar, kayak membesar gitu, kayak dia tidak membentuk benjolan tadi, dia cuman kayak simetris aja pembesarannya. Kayak tiroidnya membesar gitu loh. Itu akan dikatakan struma diffusa. Nah, pembagiannya nanti kalau misalnya dia disertai gejala, dikatakan dia struma nodosa toksik. Kalau dia nggak ada gejala, dia struma nodosa non toksik. Sama juga kalau pada diffus, struma diffus tadi, kalau struma diffus, kalau dia ada gejala hipertiroid, maka dia akan struma diffusa toksik. Kalau tidak ada gejala, struma diffusa non toksik. Jadi ngerti ya? Jadi kalau anak-anak, ini kan kita bahas ke soal lagi, anak-anak ada strumanya. Terserah lah, maksudnya ini mungkin ada pembesaran lah di sininya, di tiroidnya. Nah, apa sih yang mengakibatkan anak ini bisa mengalami hipotiroid? Itu kalau dia memang gangguan adanya gejala struma, bisa karena pembentukan hormonnya terganggu. Bisa? Ngerti ya? Jadi dia lebih ke dishormogenesis. Jawabannya C. Next. Baca deh. Seorang anak perempuan umur 1 bulan lahir di rumah sakit X, pada pelvis, muka sembab, makroglosi. Pada waktu lahir, bayi nampak normal, BB 3 kg, PB 50 cm, tampak kulit dan sklera berwarna kuning. Anak malas menetes, sembelit lebih dari 5 hari setelah minggu pertama. Diagnosisnya hipotiroidisme, Kak. Jelas sekali ya, tadi dia muka sembab. Muka sembab itu nama lainnya tadi apa Kakak bilang? Myxedema. Ya, muka sembab itu maksudnya bengkak. Tapi ya nggak bala bengkak kali gitu loh. Misalnya kayak kalian makan Indomie malam-malam kan, terus kalian bangun kayak bengkak muka kalian, itulah muka sembab. Baru makroglosi ya, lidahnya membesar. Terus berat badannya rendah, pendek, apalagi kulit dan sklera kuning, ada tanda-tanda ikterus, baru malas menetek, sembelit, udahlah hipotiroid banget tuh. Oke, apalagi kalau dia masih umurnya 1 bulan, ya kalian carilah riwayat keluarganya gimana dulu, mamanya dulu konsumsi PTU enggak. Oke, jadi jawabannya hipotiroidisme. Kalau dia memang dari lahir disebut hipotiroidisme kongenital. Lanjut. Seorang bayi perempuan umur 5 tahun hasil hari dilakukan uji saring hipotiroid kongenital, ternyata TSH sangat meningkat. Penyebab tersering kasus ini adalah Apa jawabannya? Dysgenesis kelenjar tiroid. Ya, betul ya, kalau misalnya dia sudah diuji saring misalnya screening ya, screening hipotiroidis kongenitalnya sangat meningkat TSH-nya, berarti memang dia hipotiroidnya udah lama gitu ya. Jadi lebih ke mengarah ke dysgenesis kelenjar tiroid. Jadi gangguan pembentukannya lah, itulah dibilang. Oke, next. Baca, Dek. Seorang bayi laki-laki umur 2 bulan. Ibu mengeluh pembesaran leher bayinya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan ubun-ubun besar dan lebar, rambut kering, hipertelorisme, makroglosi, distensi abdomen, hernia umbilikalis, dan struma. Penyebab struma terbanyak pada pasien ini adalah Ini gejalanya mengarah kemana ini, Dek? Sama ya, jadi gejalanya lebih mengarah ke hipotiroid. apa?
Hipotiroid kan Hipotiroid. Hipotiroid ya, jadi dia ubur-ubur besarnya mau melebar. Fontanella ya namanya itu, yang di atas ini ya, yang masih kecil. Kalau kita masih kecil itu dia masih belum tertutup sempurna, menjadi masih ada jaringan ikat di atas kepalanya gitu loh, belum tulang semua. Rambut kering, hipertelorisme itu apa? Hipertelorisme itu dia jarak matanya itu jauh. Kalian pasti bisa lah, kalau lihat anak-anak itu kok matanya jauh sekali ya, berarti itu ada kelainan gitu. Makroglosi, lidahnya membesar, distensi abdomen, perutnya membesar, ada hernia umbilikalis, ada struma. Ya udah, kalau misalnya udah ada struma, kalian lebih cari lah apa yang bisa mengganggu. Kalau strumanya itu di leher, lebih ke arah ke hipotiroid yang disebabkan oleh dishormogenesis tadi ya. Jadi jawabannya sudah betul C. Lanjut. Ayo lanjut deh, baca deh supaya hafal soalnya. Seorang anak perempuan 9 tahun diantar oleh ibunya ke dokter praktik dengan keluhan pembesaran leher. Pemeriksaan fisik didapatkan struma grade 2 kenyal, pemeriksaan labnya TSH-nya meningkat dan FT4-nya normal. Kondisi pasien tersebut adalah hipotiroid klinik, Kak. Kenapa dibilang klinik? Karena TSH-nya dia meningkat, Kak, terus FT4-nya masih normal. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau misalnya dia hipertiroid hipertiroid aja, itu dia TSH-nya meningkat dan FT4-nya apa? Naik atau turun? Turun ya. Kalau misalnya dia FT4, TSH-nya meningkat, T4-nya normal, berarti dia FT4-nya belum terganggu, tapi TSH-nya sudah meningkat. Jadi dikatakan dia hipotiroid. Yang lebih tepatnya dibilang subklinis ya, bukan klinik, subklinis lah. Nah, terus juga kan ini kalian ada dibilang grade 2 kenyal. Kalian bisa nggak menentukan grade-nya? Kalau grade 0 itu dia tidak terlihat dan tidak teraba. Itu grade 0 ya. Kalau grade 1 dia tidak terlihat tapi dia teraba. Kalau dia grade 2 dia sudah terlihat ini memang ada benjolan dan diraba memang ada gitu ya. Jadi itu grade 1, grade 0, 1, 2. Grade 0 dia tidak terlihat dan tidak teraba. Grade 1 itu dia tidak terlihat tapi teraba. Kalau grade 2 tadi dia terlihat dan teraba. Next. Ayo, apa jawabannya, Dek? Apa soalnya? Apa yang saya membaca? Diagnosis banding pada kasus hipotiroid adalah Down syndrome. Ya, kenapa bisa Down syndrome? Karena dia hampir sama gejalanya. Bisa hipertelorisme, perutnya membesar, makroglosi. Ya, terus dia ya lemas, tidak itu juga yang paling penting bisa ada retardasi mental ya. Jawabannya Down syndrome. Tapi dia tidak, kalau Down syndrome penyebabnya apa? Penyebabnya adalah genetik, ada trisomal, pokoknya dia kelainan genetik lah, gangguan kromosom. Kalau misalnya dia hipotiroid kan karena memang murni defek ya pada kelenjar tiroidnya, atau dia memang terbawa karena ibunya mengonsumsi PTU, pokoknya banyak lah penyebabnya. Jadi DD-nya adalah Down syndrome. Next. Baca deh. Seorang perempuan mengeluh jantung berdebar, gelisah tidak tahan panas sejak 1 bulan yang lalu. Ada riwayat gondok beracun 2 tahun lalu, dan setelah berhenti berobat sejak 1 tahun yang lalu. Saat ini sedang hamil anak pertama, usia kehamilan 2 bulan. Obat yang diberikan pada pasien ini adalah PTU atau propitioracil. Oh ya betul ya. Jadi PTU yang aman diberikan kepada ibu hamil trimester 1. Kalau misalnya trimester 2-3 yang aman apa diberikan? Metamizol ya, metamizol.
Kalau misalnya levotiroxin itu salah ya, itu kan ini kan dia gejala hipertiroid, berarti harus dikasih anti. Ya kalau misalnya dikasih levotiroxin, nah sedangkan levotiroxin itu dia kan anti TPO, berarti dia akan dia akan meningkatkan kadar tiroid. Jadi levotiroxin itu lebih tepat pada penyakit hipoparatiroid. Kalau beta blocker sama propranolol itu dia lebih mencegah debar-debarnya aja. Dia bukan terapi definitif terhadap kadar tiroidnya. Oke, jadi kalau fungsinya tadi propylthiouracil dia menghambat konversi T4 dan T3 di perifer, sedangkan metimazol itu dia menghambat uptake iodium. Jadi dia menghambat pengambilan iodiumnya, garam tadi dia hambat sehingga dia tidak terlalu tinggi kadar tiroidnya. Next. Ya, baca. Jadi seorang bayi perempuan 5 hari dilakukan uji saring hipotiroid kongenital. Ternyata TSH-nya sangat meningkat, angka kejadian kelainannya deh. Ini kayaknya hafalan nggak sih? Ada di slide nggak? Nah, betul ya, 1/4000. Oke, jawabannya B. Next. Nah, sekarang wanita dengan bengkak pada leher dan nyeri saat membuka mulut. Diketahui pasien memiliki riwayat faringitis. Kemudian ditemukan kadar FT3 dan FT4-nya tinggi. Diagnosis kasus di atas adalah, nah, jadi kalau misalnya dia sudah ada yang tanda bengkak, pada leher dan nyeri, kemudian ada hasil hormon yang dicantumkan, ya udah kalian mikir aja ini tiroiditis. Tapi tiroiditisnya apa kan kita belum tahu. Nah, kalau tiroiditis Hashimoto tadi kan dia lebih mengarah ke hipertiroid atau hipotiroid? Kalau Hashimoto itu mengarah ke hipotiroid, Kak. Hipotiroid ya. Kalau misalnya tadi dia hipertiroid, Graves ya. Nah, sekarang tiroiditisnya disertai dengan FT3 dan FT4 meninggi. Jadi tidak mungkin dong Hashimoto, kan Hashimoto dia FT3, FT4-nya rendah. Yang meningkat adalah TSH. Jadi dia lebih tepatnya tiroiditis decorven. Nah, tiroiditis decorven ini umumnya disebabkan oleh virus. Tapi ada juga yang nggak tahu ini sebenarnya apa. Dan dia itu gejalanya lebih ke subakut. Subakut itu gini ya, jadi kalau akut itu kan 3 harian gitu kan, kayak faringitis itu 3 harian. Tapi kalau dia udah lewat dari 3 hari kayak gitu misalnya ya. Oke, jadi tiroiditis decorven. Betul sekali. Jawabannya B ya. Next. Perempuan 63 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan tidak tahan cuaca dingin disertai kram pada kedua tungkai. Sering mengantuk, rambut rontok, BAB tidak lancar, pemeriksaan fisik, tensi 140/80, nadi 48 kali per menit, pernapasan 16 kali per menit, strum difus, makroglosi, kulit kering dan kasar udem prentibial. Hasil pemeriksaan laboratorium yang diharapkan untuk diagnosis kelainan fungsi tiroid kasus di atas yaitu TSH-nya meningkat dan T4-nya menurun. Kenapa? Apa diagnosisnya pada ibu ini? Hipotiroid, Kak. Ya, hipotiroid ya, sudah betul. Jadi yang diharapkan dia TSH-nya meningkat dan T4 menurun. Kalau tadi TSH-nya meningkat dan T4-nya normal, apa namanya? Hipotiroid? Subklinik. Subklinik ya, sudah pintar ya. Next. Lanjut baca. Perempuan 63 tahun datang ke poliklinik. Soalnya sama ya? Kalau soalnya sama, langsung aja ini ke soalnya. Apa pertanyaannya?
Jika dilakukan pemeriksaan lab, penanda pada penyakit tersebut akan ditemukan yaitu Apa tadi kakak bilang? Anti TP? Oh, jadi dia diperiksa ya TPO ya. Singkatannya itu TPO. Anti TPO itu adalah anti tiroid peroksidase. Oke. Jadi kalau misalnya dia karena disebabkan oleh gangguan autoimun, atau kalau pada hipotiroid apa ya tadi karena autoimun? Atau tiroiditis Hashimoto, maka yang akan gejala apa yang ditemukan pada pasien ini anti TPO-nya positif. Positif. Betul. Jadi jawabannya B ya. Next. Soalnya sama nih. Apa soalnya? Terapi yang Anda berikan untuk pasien ini adalah levotiroksin. Kenapa? Karena dia hipotiroid, maka kita akan berikan obat kita berikan obat yang membentuk T4-nya, yaitu levotiroksin. Kalau PTU obat anti hipertiroid ya. Kalau Lugol itu fungsinya untuk meredakan pada tirotoksikosis ya, hidrokortison juga diberikan pada tirotoksikosis. Oke, jawabannya lebih tepat adalah A. Jadi kalau obatnya untuk hipotiroid itu ya memang cuma levotiroksin, nggak ada yang lain gitu. Next. Seorang wanita 21 tahun dikonsul dari bagian orto dengan keluhan fraktur patologis dan nyeri tulang. Diawali dengan patah paha karena jatuh dari tempat duduk. Setelah pemeriksaan ronsen, didapatkan fraktur pertengahan femur kiri dengan kadar kalsium 17,3 mg per desiliter. Penyebab terbanyak hiperkalsemia pada kasus ini adalah adenoma paratiroid. Oke, betul ya. Jadi jawabannya adenoma paratiroid itu sudah ada temannya kasih presentasinya. Tapi ingat aja kalau hipoparatiroid tadi disebabkan karena satu tadi post operasi tiroid dan terangkat paratiroidnya. Yang kedua bisa keganasan atau dia tumor jinak. Nah, adenoma ini kan termasuk tumor jinak ya. Jadi lebih banyak D. Adenoma paratiroid. Kalau karsinoma jarang lah dia gejalanya maksudnya kalau dia udah berlangsung lama sampai fraktur baru didapat penyakitnya berarti memang dia cuman jinak ya. Tapi kalau misalnya dia langsung membesar tiroidnya langsung membesar, ada benjolan-benjolan, penurunan berat badan yang mengganas gitu loh, itu karsinoma. Jadi jawabannya D. Kalau misalnya nggak ada opsi D, kalian bisa jawab E kok, karena kan memang dia bisa post-op tiroidektomi dan terangkat juga paratiroidnya. Next. Wanita 28 tahun didiagnosis di puskesmas Graves disease dengan takikardi akan diberikan farmakoterapi. Tujuan penurunan takikardi adalah sesuai dengan formularium nasional obatnya adalah propanolol, Kak. Ya, jadi kayak kakak bilang tadi, terapi pada hipertiroid itu yang definitifnya adalah penurun ya. Penurunnya itu tadi seperti metimazol, PTU. Nah, untuk menerapi gejalanya, kita akan berikan ya propanolol. Propanolol itu golongan apa? Dia golongan beta blocker ya. Diberikan beta blocker agar nanti kerja jantungnya jadi lebih teratur gitu loh, kontraktilitasnya meningkat sehingga nanti dia tidak akan takikardi lagi. Namanya propanolol. Dan biasanya dikasih dosis tinggi ya pada keadaan seperti ini. Jadi kan lama-lama takikardinya lama-lama bisa jadi aritmia. Paling kita takutkan kan aritmia AF. Nah, kalau AF nanti dia adalah bahaya. Jadi jawabannya C. Next.
Kadar FT4 rendah dan TSH tinggi. Anak ini termasuk hipotiroid primer. Ya, hipotiroid primer ya. Lebih tepatnya dia hipotiroid. Nah, kalau dia tadi FT4-nya normal, dia hipotiroid. Jadi ini, jadi hipotiroid itu ada primer dan sekunder ya. Kalau tersier sentral itu nggak tahu. Kalau genital kan ada Nah, kalau hipotiroid primer itu disebabkan oleh karena ada misalnya mengkonsumsi litium, amidaron gitulah. Kalau dia sekunder itu bisa karena adenoma, ya adenoma atau ablasi. Pokoknya kelainan pada ininya, pada strumanya gitu. Oke, jadi sudah tepat jawabannya A. Next. Wanita 20 tahun hamil 3 bulan didiagnosis Graves dengan takikardi. Tujuan terapi untuk menurunkan hipertiroid. Farmakologi yang tepat di puskesmas secara formularium adalah B. PTU. PTU ya, sudah tepat. Kalau propanolol tadi anti takikardinya, Lubel itu untuk kalau dia sudah tirotoksikosis. Kalau karmimazol, tiamazol itu tidak boleh diberikan kepada ibu hamil ya. Kerjanya sama tadi dia menghambat TPO. Menghambat tiroid peroksidase. Next. Seorang Begini soalnya sampai 100. Next. Seorang wanita 29 tahun datang dengan keluhan leher membesar tanpa disertai keluhan hiper dan hipotiroid. Lalu dilakukan pemeriksaan fungsi tiroid. Maka pasien tersebut termasuk hipotiroid subklinik, yaitu FT4 normal dan TSH-nya tinggi. Oke, jawabannya C ya. Jadi dia karena hipotiroid subklinik. Kenapa? Karena FT4-nya masih normal walaupun TSH-nya sudah meningkat. Kalau dia dikatakan primer, itu dia dikatakan primer kalau dia saling berkelainan. Jadi kalau TSH-nya meningkat, FT4-nya masih rendah. Itu primer ya. Sama juga kalau dia hipotiroid, TSH-nya meningkat, FT4-nya rendah, itu primer. Kalau dia sentral, itu dia lebih ke sama-sama rendah. Kenapa? Masalahnya berarti bukan hanya di ini lagi, bukan hanya di perifer lagi, tapi sudah di produksinya. Dari produksinya berarti misalnya dia di hipotalamusnya ada kelainan sehingga pembentukan hipofisisnya yang kelainan, jadi pembentukan TSH-nya yang kurang gitu loh. Oke, next. Jadi gampang ingatnya, kalau ada yang rendah, ada yang tinggi, primer. Kalau sama-sama rendah, sentral. Kalau misalnya dia ada yang normal, TSH-nya yang meningkat atau menurun, berarti dia subklinik. Udah easy peasy. Jadi kalau FT4 tinggi, TSH tinggi, FT4 rendah, TSH tinggi, jawabannya hipotiroid. Hipotiroid apa? Primer, betul. Next. Ini sudah apalah, sudah di luar kepala. Next. Baca deh. Seorang wanita usia 25 tahun datang ke praktek dokter karena pembesaran di leher terlihat dari jarak 4 meter. Keluhan mudah capek dan haid tidak teratur. Ya Kak? Grade berapa benjolannya? Grade karena sudah grade 2 Kak. Kalau grade 0 kayak mana? Apa Kak? Kalau grade 0 gimana? Kalau grade 0 dia belum terlihat dan tidak teraba juga Kak. Kalau grade 1? Tidak terlihat tapi sudah teraba. Nah, jadi ini kalau sudah dari 4 meter pun sudah terlihat berarti dia grade 2. Oke, lanjut soalnya. Keluhan mudah capek dan haidnya tidak teratur. Fis ditemukan pembesaran tiroid yang difus dan tidak nyeri. Tekanan darah 120/80, nadi 58 kali, pernafasan 24 kali. Tanpa menunggu hasil lab, kemungkinan diagnosisnya adalah tiroiditis Hashimoto. Kenapa? Anjir.
Kenapa yo? Karena gejalanya, ya memang gejalanya hanya mengarah ke pembesaran aja kan, dia nggak ada dibilang tidak ada tidak ada gampang berkeringat, berdebar-debar, nggak ada. Malah yang ada gejala hipotiroidnya itu mudah capek, terus nadinya turun ya, bradikardi. Jadi kemungkinan dia hipotiroid yang disebabkan oleh Hashimoto, tiroiditis Hashimoto. Next. Baca, Dek. Seorang perempuan 32 tahun datang dengan jantung berdebar, gemetar, keringat. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui mekanisme autonom yang mendasari kondisi di atas adalah hipertiroid. Thyroid receptor antibody. Ya, sekali nih ya, sudah dikasih merah-merah jawabannya. Ini dia diagnosisnya apa? Hipertiroid ya. Kalau diagnosisnya hipertiroid, maka kalau kita mau periksa ini autoimun enggak ya? Autoimun yang diperiksa adalah anti TSHR ya. Jadi dia thyroid receptor antibody. Tadi fungsinya apa Kakak jelasin tadi? Jadi thyroid receptor antibodinya ada enggak? Kalau misalnya dia ada, antibodi kan imunoglobulin tadi ya. Jadi kalau misalnya TSI-nya, thyroid stimulating immunoglobulinnya ada lengket di kelenjar tiroidnya, maka nanti dia akan lebih cenderung menghasilkan T4 terus-menerus dihasilkan kayak gitu. Ya, itu kenapa bisa terjadi peningkatan kadar tiroid pada orang autoimun karena dia antibodinya melengket, reseptornya itu dilihat gitu loh. Jadi dia meningkatkan produksi tanpa diperlukan. Next. Ibu aja. Seorang wanita 34 tahun mengeluh jantung berdebar-debar sejak 1 minggu yang lalu. Dia mengeluh gelisah, cepat lelah, dan badan mudah panas. Nyeri pada leher menjalar ke rahang bawah. Pernah demam selama 3 hari 2 minggu yang lalu. Dari pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darahnya 140/90, nadinya 110 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, terjadi stroma diffuse, nyeri tekan daerah kelenjar tiroid, tremor. Diagnosis pasien di atas adalah Jawabannya apa? DK. Tiroiditis supuratif akut sudah benar ya, tapi kalian harus bisa paham kalau misalnya dia gejalanya masih ada demam, masih ada rasa panas ya. Gejala sistemik, berarti dia masih kadar yang akut. Oke, dan biasanya kalau dia supuratif penyebabnya adalah bakteri gitu ya. Kalau misalnya dia yang subakut tadi tiroiditis limfosit subakut dia lebih mengarah ke Dehquervain ya. Tiroiditis Dehquervain masih ingat tadi kan yang disebabkan oleh virus. Kemudian kalau kronik dia ke Riedel. Tiroiditis Riedel, Hashimoto itu ada ya, dia penyebabnya kronik. Tapi kan ini gejalanya lebih ke hipertiroid tadi, berarti nggak mungkin Hashimoto. Ya jadi lebih ke Riedel. Jadi gampangnya gini, kalau tiroiditis itu ada 3. Ada akut, subakut, sama kronik. Kalau misalnya dia subakut, biasa disebabkan oleh bakteri, masih ada gejala sistemik, bengkak pada benjolan, meradang, kemudian ada demam, ya. Kemudian dia ada penyebabnya biasa umumnya bakteri, ya. Jadi namanya supuratif ya. Kalau misalnya dia Dehquervain, dia penyebabnya virus, dia gejalanya lebih ke subakut. Kalau misalnya dia kronik, ya gejalanya lama, terus dia lebih ke arah hipotiroid, ya boleh tiroiditis Hashimoto. Kalau misalnya dia lama, gejala kronik karena di hipertiroid bisa karena Riedel gitu ya. Next. Oke, kayaknya udah masuk ke Cushing. Next. Baca.
Seorang pria usia 67 tahun datang ke poliklinik rawat jalan dengan keluhan peningkatan berat badan yang dialami sejak 6 bulan terakhir. Tidak ada keluhan lain, Femphisnya diperoleh tinggi badan 158 cm, kemudian berat badan 71 kg, adanya moon face, triage violence, obesitas sentral, dan hirsutisme. Pasien mengonsumsi jamu rematik sejak 1 tahun yang lalu. Diagnosis sementara untuk pasien tersebut adalah Cushing syndrome. Cushing, kenapa Cushing syndrome? Adanya Ada striasis. Ada hirsutisme juga, Kak. Oke, jadi kita bahas dulu ya. Kalau Cushing itu sebenarnya dia ada Cushing DC dan Cushing syndrome. Oke. Dua-duanya itu Cushing, sama-sama Cushing. Gejalanya pasti sama. Ada moon face, ada strie, apalagi ada buffalo hump. Buffalo hump itu pernah lihat emak-emak yang udah ini kan udah apa namanya udah menopause, mukanya kayak moon face, dia kayak bengkak, ada merah-merah di pipinya, terus nanti kayak ada buffalo hump itu gimana ya, kayak ada punuknya gitu loh. Nah, habis itu ada stria di perutnya, kayak baru melahirkan. Terus apa lagi? Terus ototnya mengecil. Terus ada, tapi dia obesitas sentral, ngerti nggak sih? Kayak tangannya kecil, kakinya kecil, tapi perutnya besar kayak. Ya sering lah pasti kalian juga ibu-ibu yang kayak gitu kan. Baru apa lagi? Berat badannya meningkat, itulah tadi obesitas sentral ya. Nah, kalau misalnya dia Cushing DC itu biasanya memang karena ada kelainan pada proses pembentukannya yang dari atas kan ACTH ya. Kalian tahu ACTH nggak? Nah, jadi kan ACTH ini yang meningkat sehingga mengakibatkan penghasilan ke kortisol. Ini kita belajar pato dulu ya. Kalau Cushing DC, dia disebabkan oleh kelainan dari hipofisis. Misalnya ada adenoma hipofisis. Oke. Jadi dia akan mengakibatkan penyakit Cushing dengan gejala sama seperti itu, tapi dia disebabkan dari dalam tubuh. Tidak tahu, kita nggak tahu kenapa bisa ada tumor adenoma di hipofisisnya gitu. Coba diketik di situ di soalnya. Cushing DC, adenoma hipofisis. Sedangkan kalau dia Cushing syndrome, dia disebabkan karena dia terbiasa mendapatkan steroid dari luar. Misalnya karena tadi dia meminum jamu ya, itu kan mengandung kortisol ya. Jadi kortisol yang meningkat dalam tubuh, dia akan mensupresi steroid yang ada dalam tubuh. Jadi kayak dianggap, ini ada steroid dari luar nih, rendah aja lah produksi, tapi lama-lama nanti dia akan membabi buta dapatkannya. Jadi ngerti ya? Semua gejala di atas itu Cushing, sama-sama Cushing, tapi membedakannya sindrom sama DC yaitu tadi. Kalau DC memang ada gejala adenoma hipofisis yang mengakibatkan dia kortisolnya yang meningkat dan ACTH-nya meningkat. Sedangkan kalau misalnya dia Cushing syndrome, ACTH-nya menurun gitu loh. Tidak diproduksi ACTH-nya, tetap rendah biasa gitu loh. Tapi kortisolnya dia terima dari luar. Kortisolnya berasal dari jamu-jamuan tadi. Jadi dia tidak ada umpan balik, tidak ada feedback untuk menghasilkan dari dalam tubuh gitu loh. Jadi Cushing syndrome jawabannya. Intinya kalau gini aja gampangnya. Kalau dia minum jamu ya udah itu Cushing syndrome. Kalau misalnya dia ada kelainan tumor di hipofisis, dia Cushing DC. Gejalanya sama, moon face, strie dan lainnya. Oke, next. Ya, Grave lagi. Pada penderita Grave yang sedang hamil, dokter memberikan obat tirostatik yang aman untuk janin. Jawabannya apa? Kalau dia trimester 1, jawabannya PTU. Kalau trimester 2-3, jawabannya metamizol. Oke, kalau karbimazol, boleh nggak dok? Nggak boleh ya. Itu nggak boleh pada ibu hamil. Propanolol, dia tidak menurunkan kadar tiroid, dia cuma untuk obat takikardi. Oke, next. Laki-laki 56 tahun, kejang otot sampai sulit nafas. Hal ini 2 jam setelah membersihkan halaman. Tidak ada trauma, tapi dia lagi ngonsumsi levothyroxine nih. Riwayat penyakitnya ada riwayat post operasi
post total tiroidektomi 2 bulan lalu. Karena dia ada CA tiroid folikular. PMV saat ini normal. Tapi untuk mengetahui penyebab kejangnya, PMV yang Anda lakukan adalah, kira-kira ini dia gejala apa, Dek? Hipotiroid, Kak.